menyamakan kisah yang sama, yaitu sama-sama menjadi apa sekarang? Menjadi duda. Kita lebih dewasa lagi. Kedua, kedepannya kita bisa lebih memilih yang lebih baik lagi, yang istilahnya bisa menjadi panutan buat kita kan gitu. Yang ya paling ini satu bentuk pengalaman aja lah. Halo apa kabar pemirsa, selama 30 menit ke depan saya Libra Akila akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera hanya di Celeb on Cam. Menetapkan perkawinan antara pemohon dengan termohon putus karena perceraian dengan talak 1 resmi yang ke-1. 2. Membebankan biaya penetapan ini kepada pemohon. Setelah pembacaan penetapan, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Ya. Baik, mulai hari ini kejadian ini. Selamat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya Ahmad Firdaus bin bla 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 bla. Terus dan mantan istri saya si bla 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 binti bla 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 mulai saat ini sudah tidak berhubungan lagi suami istri atau bercerai. Itulah ikrar talak cerai yang telah diucapkan oleh Daus Mini di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Depok yang kembali ia ucapkan di depan mata kamera tim Celeb on Cam dengan penuh percaya diri. Dan dengan telah diucapkannya talak cerai tersebut, akhirnya apa yang dinanti dan diinginkan Yunita Lestari selama ini tercapai sudah. Pasalnya, status jandanya kini sudah tak lagi menggantung. Dan usai mengucapkan ikrarnya tersebut, benarkah dalam khusyunya Daus menjalankan ibadah sholat zuhur terucap kata syukur lantaran apa yang menjadi ganjalan hatinya selama ini akhirnya bisa lepas juga. Namun mengapa Yunita yang selama ini gembar-gembor menginginkan ikrar tersebut agar cepat diucapkan justru tak hadir untuk mendengarkan secara langsung dan memuaskan batinnya? Saudara Ahmad Firdaus sudah mengucapkan atau menjatuhkan talaknya. Sejak hari ini perkawinan antara pemohon dan termohon atau antara Ahmad Firdaus dan Lestari Yunita benar-benar telah putus. Lumayan sedikit lega ya dari beberapa bulan lalu. Kepikiran di pikiran gitu kan, di benak terus selalu kepikiran pengen buru-buru kelar nih masalah nih urusan gitu kan, agar tidak berkepanjangan gitu kan, agar nggak menggantung hubungan orang gitu kan. Jadi harus jalanin karena Daus bukan tipikal laki-laki yang cemen ya, karena Daus bagaimanapun tetap laki-laki gentle karena fisik aja. Kayak gitu. Dan kemarin itu kan bukan karena Daus menggantung atau nggak mau mengurus masalah pembacaan ikrar karena masalah teknis aja yang mana super duper sibuk ya. Jadi udah nggak ada utang lagi, kita nggak ada yang istilahnya gantung hubungan orang. Ya aku sama sekali nggak dapat kabar apa-apa, aku nggak dikabari. Ya aku sih nggak mau suzon ya kalau emang dia punya pikiran begitu nggak maksud nunda-nunda sih aku bersyukur. Cuman sebenarnya yang aku tahu sebenarnya ada sesuatu lah yang bikin dia nunda gitu. Yunita boleh saja lega dan puas karena antara ia dan Daus akhirnya telah resmi dinyatakan bercerai. Namun ia harus bersabar jika di hatinya sudah ada niatan untuk bisa naik pelaminan lagi. Pasalnya, talak yang dijatuhkan oleh Daus baru talak 1, sehingga Yunita masih terganjal oleh masa idah selama 3 bulan.
Lantas, akankah Yunita bersabar menunggu selama 3 bulan untuk membuka lembaran baru bersama sang kekasih? Benarkah jika Daus sudah tak ambil pusing dengan sepak terjang Yunita? Dan mengapa Yunita masih menuntut Daus agar bisa memulangkan dirinya ke orang tuanya secara resmi? Pada masa iddah nanti selama 3 bulan, istri itu wajib menunggu. Karena dalam masa iddah 3 bulan ke depan itu, istri itu masih hak suami. Kenapa menjadi hak suami? Karena suami mempunyai hak rujuk terhadap istrinya. Sama mama aku pas kita cerai, waktu menikah kan diminta istilahnya ada pas bercerai nggak pernah ada istilah mulangin, nggak ada basa-basi sama sekali. Dong. Nah, namanya juga cover boy ya kan. Baru istilahnya hilang 1 tumbuh 1000 ya enggak. Cover boy. Enggak, kalau sekarang sih Daus enggak mau mikirin masalah keluarga. Enggak mau mikirin masalah keluarga. Enggak mau mikirin masalah perempuan. Daus mau mikirin masalah keluarga aja. Yang mana fokus kerja, karir, duit banyak. Insya Allah kalau udah semuanya kecukupi, keturuti, cewek mana yang nggak tergila-gila sama gua ya kan. Namanya cover boy yang nggak pemirsa ya kan. Apalagi seorang Daus Mini, banyak lah yang menggila-gilai, yang meluluhkan wanita ya kan, pada ngejar-ngejar. Dompetnya gue bawa gimana nggak ngejar, Daus kali. Saat ini Daus juga lagi dekat sama seseorang, nggak cuma seseorang, ada beberapa orang. Salah satunya Ucok Baba, Hendrik Ceper. Iya, terus juga Preti Asmara gitu. Dia mau nikah ya? Alhamdulillah ya Allah. Kami ngirim jodoh, semoga cocok. Di balik kelegaan yang dirasakan Daus Mini lantaran bisa memenuhi keinginan mantan istrinya, ada rasa takut, khawatir, dan rindu yang teramat dalam yang dirasakan Ahmad Daus. Adalah Haikal Ivan dan Firdaus atau Babang Ical, putra sematawayangnya yang menjadi kegundah gulanaannya. Pasalnya, tidak ada yang mengira jika Daus sudah 2 bulan tak bisa menemui putranya itu yang belum lama ini dikabarkan tengah jatuh sakit. Lantas, jika Yunita pernah mengatakan jika ia sengaja menutup akses Daus untuk bisa bertemu dengan anaknya, akankah ia kini membuka akses tersebut karena apa yang ia inginkan sudah terwujud? Dan benarkah jika Daus akan meminta bantuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga pemerhati anak Seto Mulyadi untuk membantu dirinya agar bisa bertemu dengan Babang Ical? Anak gue sakit aja gue nggak tahu, hebat ya, gila. Gue sebenarnya bapak apa bukannya, apa jongos ya. Anak sakit aja demi Allah nggak tahu. Dan Daus tuh taunya pun dari seseorang penggemar Daus, yang mana dia dekat juga sama Daus, dekat juga sama maminya Babang gitu. Jadi dia lagi chatting, dia ngasih info, chattingannya dia dikirim ke Daus. Nah bang, katanya Babang lagi sakit. Waduh, bisa ya gitu. Ya, makanya dijaga kali, jangan dibuat happy mulu. Anak juga manusia, bukannya robot. Makanya kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Karena Daus juga nggak sendiri, karena ada pengacara nantinya. Terus obrolan dulu gimana baiknya. Dan juga sini kan banyak Komnas ya kan, perlindungan anak, KPAI, terus gimana baiknya kita obrolin lewat Seto ya kan, atau segala macamnya lah. Habis papanya nggak pernah nanyain anaknya, jadi anaknya juga lupa nanya papanya. Sebagai laki-laki, Daus memang tak ingin dirinya terlihat rapuh dan larut dalam kesedihan. Lewat 2 buah lagu, Daus mencoba mengungkapkan isi hatinya. Lantas benarkah jika lagu berjudul Sandiwara Hati dan Selimut Tetangga adalah isi curahan hati Daus Mini sesungguhnya? Ini semua tak adil tuh kan. Sebut. Ruri udah ntar gue mewek kan. Selimut tetangga dong. Saling mendoakan dan saling menyamakan kisah, menyamakan kisah yang sama, yaitu sama-sama menjadi apa sekarang? Menjadi duda. Tapi kita lebih dewasa lagi. Kedua, kedepannya kita bisa lebih memilih yang lebih baik lagi, yang istilahnya bisa menjadi panutan buat kita kan gitu. Yang
Ya paling ini satu bentuk pengalaman aja lah. Biar segala sesuatunya biasa kedepannya lebih baik lagi, lebih bagus lagi gitu. Kedua juga buat Daus biar makin tegar lagi. Pesan buat Papi Daus, apa namanya? Semoga bahagia selalu, apa namanya? Sehat terus juga apa ya? Humble.